Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa kembali bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa sampai di pelosok tanah air. Dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan di Amerika Serikat, sedang kembali lagi menjumpa saudara pada saat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih, mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan saja dan penyertaan Tuhan saja di dalam sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan, untuk kami dapat melakukan tanggung jawab kami, tugas kami, dan seluruh aktivitas kami. Itu semua adalah berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah setiap hati kami, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat memahami apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita mengalami kelahiran baru, ada roh yang baru di dalam diri kita. Roh yang serupa dengan Kristus. Roh yang membuat kita dapat memanggil Dia Abba, Bapa. Lalu kemana yang lama? Yang lama sudah ikut disalibkan bersama dengan Kristus di atas kayu salib. Jika kita adalah ciptaan baru, maka kita perlu hidup dengan cara yang baru, saudara. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya, untuk menjalani sebuah kehidupan yang baru bersama dengan Kristus, kita perlu memperbaharui pikiran kita, yaitu dengan cara mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, yaitu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pengetahuan kita akan firman Tuhanlah yang akan memampukan kita membedakan mana yang baik, mana yang berkenan dan yang sempurna yang Tuhan berikan. Saudara, mari kita tinggalkan cara hidup yang lama dan pergaulan yang buruk, karena hanya dengan demikian kita dapat tinggal di tepi aliran air seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga yang berbunyi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, pertanyaan penting yang harus diajukan ialah, apa saja karakter hidup sebagai ciptaan baru dalam Kristus yang ada dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Berikut ini ada beberapa karakter hidup sebagai ciptaan baru dalam Kristus yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya, saudara. Yang pertama adalah ada kasih di dalam hidupnya. Karakter hidup manusia yang tidak punya kasih ialah hidup hanya untuk dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Namun berbeda dengan setiap orang yang sudah mengalami kasih Allah di dalam hidupnya. Setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka hidupnya dikuasai oleh kasih Allah di dalam Yesus Kristus.
Kasih menjadi dasar bagi setiap kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kasih menjadi dinamika penggerak bagi kita untuk menerima orang lain masuk ke dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang mengalami penolakan, mengalami dikucilkan dan selalu disakiti. Kita yang sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus harus memiliki ruang dalam hati dan hidup kita bagi sesama kita, sehingga mereka mendapat tempat di dalam kehidupan kita. Terimalah orang yang gagal dan yang tertolak ketika orang lain tidak mau menerima kehadiran mereka. Rasul Paulus menulis demikian, saudara. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Yang kedua adalah ada sukacita dalam hidupnya. Tekanan dan beban kehidupan semakin hari semakin terasa berat, dirasakan dan dialami oleh semua orang. Kondisi dan situasi itu menyebabkan banyak orang kehilangan sukacita dalam hidupnya. Kebanyakan orang mengalami stres yang berkepanjangan dan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya. Itulah karakter orang yang hidupnya belum mengalami kasih Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Namun kita yang sudah mengalami kasih Allah dan sudah ada di dalam Tuhan Yesus, kita bisa bersukacita. Hal ini bisa kita lakukan karena ada kekuatan dari Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Memang kita juga mengalami masalah, tekanan dan beban hidup kita juga semakin berat. Tetapi kita bisa cakap menanggung semua itu karena ada kekuatan dari Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga walaupun hidup kita mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami tekanan dan beban hidup yang berat, kita dapat bersukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang ketiga adalah ada damai dalam hidupnya. Orang-orang yang belum mengalami kasih Allah di dalam Yesus Kristus, mereka tidak ada damai dalam hidupnya. Itu sebabnya banyak dari antara mereka sebagai penebar kejahatan, pembuat kerusuhan dan penggerak kekacauan. Mereka hadir bukan untuk membawa damai, tetapi membuat rusuh, merampas damai dan membuat suasana tidak kondusif. Itulah karakter orang yang tidak di dalam Yesus. Berbeda dengan kita yang sudah mengalami kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Salah satu karakter yang ada pada diri kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus ialah menjadi pribadi yang penuh damai dalam hatinya, sehingga memampukan kita untuk menjadi pembawa damai dalam hidup ini. Itulah sebabnya Yesus tegaskan demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita disebut berbahagia oleh Yesus karena mempraktikkan karakter sebagai pembawa damai. Dan Yesus katakan bahwa karakter pembawa damai itu sebagai tanda bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita senantiasa ada di antara dan di tengah-tengah orang yang mengalami keresahan, mengalami kegelisahan, ketakutan, dan juga kecemasan. Di antara dan di tengah-tengah orang semacam itulah kita diutus dan ditempatkan oleh Tuhan, supaya karakter sebagai pembawa damai itu dapat dipraktekkan. Jadilah pribadi yang membawa damai bagi mereka yang resah dan gelisah, serta cemas dalam kehidupan mereka. Itulah tanda bukti bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, dan juga sebagai tanda bukti hidup keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan demikian, saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di antara orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oleh karena itu, saudaraku, pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus? Mari kita tinggalkan hidup yang lama dan hidup baru di dalam Tuhan, sehingga hidup kita dipenuhi dengan kasih, damai dan sukacita dari Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan pada saat malam hari ini yang mengajarkan kepada setiap kami, Tuhan, untuk kami menjadi ciptaan baru, untuk kami dapat meninggalkan hidup kami yang lama, menerima Kristus dan hidup baru bersama dengan Kristus, hidup di dalam kasih, hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Kami boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini, di tengah kegelisahan, keresahan, di tengah kecemasan dan ketakutan. Kami boleh menjadi
saksi Kristus, terang Kristus, sehingga banyak orang boleh mengalami pemulihan, banyak orang mengalami pembebasan, sehingga kuasa Allah semakin Tuhan nyatakan lewat kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami semakin hari untuk semakin serupa dengan gambaran Tuhan, yaitu Kristus. Hidup kami dipenuhi dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjadi ciptaan baru yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara kami semua yang ada di perantauan, Tuhan berkati mereka. Tuhan teguhkan hati mereka senantiasa, mereka kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang saat ini sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan pekerjaan dimanapun mereka bekerja. Tuhan yang memberkati. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan pada saat malam hari ini. Pimpin kami, tuntun kami, supaya kami dapat berjalan dalam segala terang firman. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, Tuhan bebaskan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi saudara kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, negeri kami, Indonesia. Tuhan pulihkan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersuka cita di dalam Tuhan senantiasa, mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.